Tuhan, keluarga yang ditinggalkan. Dan bersama-sama kita mau mendukung dalam keluarga ini. Dan kita juga semua semakin dekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah andalan kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan pujian El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau yang menjaga kami Bapa, Engkau yang memelihara kami, Roh Kudus yang menghibur kami. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Kami percaya Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkati. katakan kembali, tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Kami percaya Engkau Allah yang selalu menjaga kami, melihat hidup kami. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah aku cemas, Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai.
besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah El Shaddai. Ucapan syukur pada saat malam hari ini. Bapa, kami semua merasa sedih, tapi kami mempunyai Allah yang besar. Roh Kudus yang menghibur kami. Engkau menuntun setiap kami, terutama keluarga yang ditinggalkan, memberikan kekuatan buat kedua anaknya. Tuhan, kami serahkan ibadah pada saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Memberkati setiap pujian kami, terlebih firman-Mu Bapa. Kebenaran firman-Mu dan juga hidup kami selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan pujian selanjutnya. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bagiku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. kita akan mendengarkan keluarga untuk maju ke depan. Keluarga dulu baru. Mari semua keluarga. Tes. Gimana? Oh, di atas. Ya. Saya sebagai ibunya Joyce, saya mengucap terima kasih banyak untuk kedatangan ibu-ibu. Saya terlambat datang. Saya ke rumah tadi lihat di rumah karena sudah diizinkan masuk. Pertama-pertama Jeffrey my neighbor. He said, don't see, grandma, don't see. I tell, what's going on, Jeffrey? You don't see. Gua tabrak, gua lihat di kamar. Oh my God, the blood in the bed, Lord. She stepped 6 times. Oh Tuhan Yesus. Aduh. The guy just killed my The guy sister. killed Joyce. We went inside. From maybe in the morning. Maybe. Since last night, the night, detective fine. said I that can talk. I don't know what they did. I don't know what happened. But the detective just told us and told my neighbor that the guy does do drugs, you know. He does have mental problem. And they says that he did it last night while I don't know if she was sleeping or whatever. And then next thing you know, the one who called the cops was him himself. So dia udah sadar. I don't know what he takes last night. I don't know what's going on. But the detective said he's the one who made the phone calls this morning. And then that's when the cops know that it was him that called them because they found his phone. And then after that, they put him to jail because this is really a murder case.
they said, he would not come back out whatsoever. We don't know the punishment yet, but they just said that they're not going to release him from now. And then when we went inside the house today, I can't believe it. We told her so many times, don't worry about the guy. Just worry about your children. We told her so many times that she's making a big decision, like she's making a bad decision. She don't want to care for the son. And I tried, now since she's gone, I don't know who am I going to go see, or I usually ask her, can you come and take care of my son or whatever, But just when we found out that the guy stabbed her, that just broke my heart because she don't deserve him like that, But I told my mom, it's okay, Mom, just let it go, life goes on. Just be strong, that's it. You can't do anything. She's done. She's happy. She don't have to be stressed with anything. No more arguments with Mama. You know how them two don't get along with each other sometimes. But like I said, it is what it is. So we're just gonna keep this one. Darahnya banyak. Yeah. So we were just. That's it. But now he's he won't get out. He stays there in jail forever because this is basically a murder for. I'd like to thank everybody that comes out because this is just a tragedy, We just found out all of a sudden this morning, my nephew called me saying, Auntie, can you pick me up from work? My mom is not opening the door. But I didn't realize that this will happen. I don't know what's going on. Maybe she was feeling tired or whatever. She don't open. The door was locked. I've been telling my mom and my son, I could have done something because that's not Joyce, Joyce, when it comes to her kids, she loves them very much. She cooks for them, She wakes them up too early to go to work. But today, I wasn't thinking straight. I'm like, why wouldn't she open the door? I could have stepped in and do something about it, but the guy was right there outside. So for myself, I had to protect myself from it because what if he get me? Because you never know. Guys with that kind of issue, they don't realize what's going on. So, but we have to take it easy. I told my mom, it is what it is. I know you guys don't like that it is what it is, but we just have to let it go. She's in better peace. No more fighting with her and Mom, And Nathaniel? Nothing. I want to say something to you, Mom. No? You good? No. Sharon? Okay. And that's it. You want to say something? Say something. Say thank you to everybody. Say thank you. Thank you for coming here, even if you didn't know my mom or not. But if you didn't know her, she was a good mom. She took care of us, and no matter how she died, if it was a stabbing or if it was something else, I know that she fought through it. And no matter how she died, she'll always end up in the same place in heaven where she belongs. Even though she was taken early, I know she fought through it, and she's at peace now. Thank you guys for coming. I just want to say that I really love my mom so much, and I miss her. I just wish she came back, and I ask God for forgiveness. I forgive the guy who hurt my mom, and I just really miss her. I want her to come back. I want her right now, okay? Thank you. Selanjutnya kita akan melihat slide untuk almarhum.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat malam hari ini kita mau siapkan hati kita bersama-sama bersatu hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara bagai di yang gelap. belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. sungguh sempurna. Ajarku memahami Ajarku memahami semua yang Kau ingini, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. puaskan hatimu. Bagimu aku rela, Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, hamba, serahkan diri, genapi genapi karyamu. karyamu. Ajarku memahami Semua yang Kau ingini, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. puaskan hatiku. Bagimu aku rela, Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Bapa di dalam surga, Bapa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap semua yang telah Kau ciptakan, semua yang ada, bahkan semua yang bernafas. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa di surga, dengan kerendahan hati dan diri kami di hadapan-Mu saat ini, bahwa kami sesungguhnya adalah manusia-manusia yang begitu rapuh. Kami tidak berdaya, kami tidak memiliki kekuatan apapun Tuhan. Karena memang kami bukan siapa-siapa, kami hanya manusia ciptaan. Tetapi Engkaulah Sang Pencipta bagi kami semua yang hidup. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, layakkanlah setiap kami semua di tempat ini. Perkenankan setiap kami masing-masing di tempat ini, di dalam kami masuk dalam ibadah penghiburan malam bagi saudara kami yang terkasih, Ibu Joyce Taroreh. Tuhan, kami begitu mengasihi saudara kami ini. Kami begitu mencintai
saudara kami ini Tuhan, karena dia adalah milik-Mu. Dia milik kepunyaan Allah. Dia anak-Mu. She's belong to you, Lord. Bapa, tapi Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah sang pemilik dari kehidupan. Hari ini Bapa, kami mau duduk diam untuk mendengarkan pesan-Mu buat kami, untuk saudara kami yang telah terpulang di dalam kehendak Bapa di surga. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, berikan pesan-Mu bagi kami. Hendak apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini. Dan juga kiranya Bapa memberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Buat suaminya, buat anak-anaknya, maupun juga buat orang tuanya dan adik-adiknya. Tuhan, berfirmanlah Bapa bagi kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian adalah suatu realitas. Kematian merupakan suatu realitas, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari realitas akan kematian. Kita tidak bisa menghindar dari realitas ini, saudara. Karena ini sudah menjadi ketetapan dari Allah sendiri yang sudah memberikan umur manusia di bumi hanya sekitar 70-80 tahun untuk hidup di bumi. Jadi kematian itu merupakan suatu realitas yang sudah ditetapkan Allah. Karena memang manusia sudah tidak bisa mencapai pada kesempurnaan Allah. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 3:23, bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi memang tidak bisa kita mau menghindar dari kematian, Bapak Ibu. Ya. Dan hari ini kembali saya mau memberikan pesan firman Tuhan mengenai hal ini. Bahwa kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk harinya Tuhan. Karena kita akan menemukan waktu itu. Waktu di mana setiap kita pasti akan mengalami hari kematian. Dan nobody knows. Tidak ada satupun orang tahu kapan hari kematiannya, saudara. Tidak ada yang bisa tahu. Karena memang Allah tidak akan pernah memberitahu kapan hari kematian kita, saudara. Dan fakta yang kita alami juga, saudara yang terkasih kita, Ibu Joyce Taroreh. Tidak disangka-sangka, saudaraku. Kita tidak menduga saudara terkasih dalam satu pelayanan, saudaraku. Kemarin baru hari Minggu, dia datang ke gereja. Bahkan sebelum waktu gereja dimulai jam 3, jam 2.30 dia sudah di gereja, saudara. Dia datang lebih awal. Ya. Lalu dia mengikuti ibadah sampai selesai. Bahkan dia menyelesaikan tugas yang biasa dilakukan di dalam gereja sampai selesai, saudara. Tapi tiba-tiba tanpa kita sangka dan tanpa kita duga, saudara, hari ini kita sudah mendengar kabar dari saudara terkasih kita, Ibu Joyce Taroreh, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dengan sangat begitu tragis, saudaraku. Ya.
Saya juga tadi baru dengar kabar dari Pak Jeffrey, dia kasih lihat fotonya. Pak Jeffrey, thank you. I just see the picture that you get to me before. I didn't know how she can die. But when you show me the picture, wow. Tragis, saudara. Tragis. We don't know why. Kita tidak tahu, saudara. Jadi begitu tragis kematian hari Tuhan itu, saudaraku. Dan jujur, saya begitu sedih sekali dengan Ibu Joyce. Karena gimana pun Ibu Joyce adalah, karena saya yang baptis tahun lalu. Tahun lalu dia datang sendiri ke saya, dia minta untuk dibaptis, saudara. Tahun lalu, saya ingat baru 1 tahun dibaptis, saudara. Saudara tadi bisa lihat videonya, itu foto tahun lalu. Wah, tetapi saya ada suatu ketenangan juga. Ketika dia sudah dipanggil Tuhan, dia sudah memberikan diri hidupnya untuk Tuhan, dibaptis, saudara. Jadi saya tidak takut, tidak khawatir, tidak, ya. Dia sudah memberikan diri untuk Tuhan, bahkan dia mau melayani di gereja. Tetapi kita kembali lagi bahwa kematian itu adalah suatu hal yang sangat tragis. Dan pasti semua kita akan mengalaminya, saudara. Tidak ada satupun orang, bahkan waktunya pun kita tidak ada yang tahu, saudara. Benar? Tidak ada yang tahu. Mau muda, mau tua, masih anak-anak juga bisa anytime bisa mati, saudara. Ya, ini yang harus kita benar-benar memperhatikan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan dan sering kita bacakan ayat firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Tetapi tidak cukup di situ, saudara. Firman Tuhan melanjutkan dengan hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Jadi bukan hanya firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ke rumah duka lebih baik daripada orang yang pergi ke pesta. Tapi ada maksud ayat firman Tuhan ini, saudara. Ada di sini ayatnya? Bisa ditampilkan? Pengkhotbah 7 ayat 2. Jadi firman Tuhan bukan hanya mengingatkan kepada kita hanya untuk pergi ke rumah duka. Tapi ada maksud mengapa firman Tuhan untuk menyuruh kita datang ke rumah duka lebih baik daripada kita ke rumah pesta. Artinya apa? Artinya semua kita ini akan menghadapi kematian itu. Makanya dilanjutkan kata kalimatnya yaitu hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Memperhatikannya. Jadi kematian semua kita akan hadapi. Semua kita akan mengalami kematian, saudara. Tidak tahu waktunya kapan. Karena Tuhan tidak pernah kasih tahu kapan kita akan mati. Kalau Tuhan kasih tahu kita kapan akan mati, mungkin kita melayani, mempersiapkan diri nggak sungguh-sungguh. Makanya justru sedang kita hidup hari ini, ya, dalam keadaan hidup yang baik, yang sehat, yang kuat, kita sudah mempersiapkan diri untuk hari Tuhan. Hari di mana kita suatu hari akan dipanggil Tuhan itu, saudaraku. Ya, jangan sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita belum siap. Kita belum siap. Makanya tadi saya bilang, saya cukup tenang. Kenapa, Ibu Joyce? Karena dia sudah memberi dirinya, dibaptis tahun lalu. Dia sudah melayani Tuhan. Saya nggak tahu waktu kecil, waktu muda bagaimana, tapi saya ingat dia datang ke saya minta dibaptis. Berarti dia sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia sudah mau untuk memberikan hidupnya di mana dia tahu waktunya akan segera datang, walaupun secara nalar dia tidak tahu, Tuhan tidak memberitahu. Tetapi kita tahu sekarang bagaimana ya hari ini dia sudah dipanggil Tuhan. Kalau masalah kematian itu kita nggak usah, orang mati di jalan, mati di pesawat, mati di laut. Bukan masalah bagaimana kita mati, tapi masalahnya
kita sudah memberikan hidup kita buat Tuhan atau belum? Ini masalahnya saudaraku. Karena Tuhan mengatakan hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Jadi ketika Tuhan mengatakan lebih baik kamu datang ke rumah duka, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Ya. Jadi hari malam penghiburan ini juga baik buat saudara semua. Buat kita yang masih hidup. Amin. Kita mempersiapkan diri hari datangnya Tuhan, saudara. Kalau Ibu Joyce, dia sudah tenang, ya. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Bahkan minggu kemarin dia sampai selesai melakukan tugas gereja, saudaraku. Dia baru pulang. Waktu datang dia berdua sama itu. Saya lihat cowok itu. Tapi baru 5 atau 10 menit saya baru khotbah. Memang hati saya waktu di mimbar saya rasa kayak keras gitu. Gak tahu saya apa ya. Cuman pas khotbah firmannya untuk pasangan hidup memang. Baru minggu kemarin saya khotbah. Dan ada yang bilang, iya Pak, keras itu. Tapi saya gak tahu akan terjadi seperti itu. Sampai saya berpikir, waktu tadi siang istri saya jam 1 telepon bahwa Joyce meninggal. Waduh, mungkin khotbah saya Pak terlalu keras. Tapi justru di situ ternyata ini tuh. Tapi begitu saya dengar kabar bahwa dia ditikam, berarti dia mati sebagai martir Tuhan Yesus. Dia jadi martirnya Tuhan Yesus. Karena dia itu sudah memberi hidupnya buat Tuhan. Dan saya percaya dia anak yang takut akan Tuhan. Saudara lihat tadi waktu dia dibaptis, benar-benar dia memberi hati dan tulus. Dia telah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bahkan dia mengajak anak-anaknya untuk dibaptis bersama dengan dia, saudaraku. Jarang loh. Ada orang yang umurnya berapa? Udah 45 ya? 45? Ibu 43 ya? Mau minta dibaptis loh. Biasa umur segini udah lupa Tuhan, saudara. Udah lupa Tuhan. Tapi dia mau bawa dirinya untuk dibaptis. Dan dia bawa anak-anaknya dua-duanya. Nathanael dan Sharon. Dan itu saya merasa kehilangan, makanya ketika dengar kabar Ibu Joyce telah meninggal, saudara. Sempat saya nangis tadi di tempat kerja. Sampai bos saya, yaudah kamu pulang. Jam 1 tadi saya dengar kabar, saudaraku. Ya. Sebab itu, saudaraku, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita hari kematian Tuhan itu. Karena waktu kita tidak tahu. Mungkin Ibu Joyce juga nggak tahu hari ini hari terakhirnya dia, pagi ya. Dia meninggal, ketemu kan pagi ya. Oh berarti pagi ya. Mungkin dini hari kali ya. Mungkin juga Ibu Joyce nggak tahu dia akan mati pagi ini di kamar, ya di rumahnya. Mungkin dia tidak tahu, tetapi justru itulah hari terakhirnya dia, saudaraku. Ya, kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Ya, makanya Firman Tuhan juga mengatakan memento mori. Ingatlah hari kematian. Memento mori, ingatlah hari kematianmu. Harus, ini penting, ini bagian dari firman Tuhan bahwa kita harus ya mengingat hari kematian ini, ya, agar supaya kita benar-benar kita mati dan dipanggil Tuhan, kita sudah berkenan di mata Tuhan. Makanya kita harus serius mencari Tuhan, saudaraku, ya. Karena orang yang mati di dalam Tuhan, seperti firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak hari ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, saudaraku. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan artinya orang yang dalam hidupnya sudah memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan.
Jadi orang yang mati dalam Tuhan, orang yang sudah memberi seluruh hidupnya bagi Tuhan dan menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu yang hidup dalam Tuhan. Jadi bukan hanya orang yang beragama, bukan hanya orang yang memiliki suatu keyakinan atau kepercayaan, tetapi yang selama hidupnya dia benar-benar menjalankan hidupnya untuk Tuhan saja semata-mata. Karena dia hidup hanya untuk Tuhan. Itu orang yang hidup dalam Tuhan. Mari kita periksa diri kita, saudaraku. Kita harus merenungkan hidup kita. Apakah kita hidup selama di dunia benar-benar kita hidup seluruhnya untuk Tuhan, atau kita masih hidup untuk diri kita sendiri? Ini masalahnya. Ya. Ini masalahnya. Kita harus melihat diri kita. Apakah kita selama hidup kita sudah memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan atau belum? Kalau belum kita memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan dan menjalankan hidup di dalam Tuhan, berarti kita belum hidup dalam Tuhan, saudaraku. Ya. Itu sebabnya dikata berbahagialah selama kamu masih hidup, ya. Selama kamu masih hidup, sudah menjalankan hidup untuk Tuhan, saudara. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka, lihat, perbuatan. Berarti orang yang hidup dalam Tuhan menjalankan hidup perbuatannya untuk Tuhan. Bukan untuk diri, bukan untuk kedagingan, bukan untuk manusia lamanya. Tapi perbuatan, semua tindakan perbuatan selama dia hidup untuk Tuhan, saudaraku. Ini hidup dalam Tuhan. Ya, maka perbuatan itu akan menyertai mereka. Ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup." Berarti orang yang hidup dalam Tuhan, selama dia hidup benar-benar untuk Tuhan, sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, ya. Mereka ini sudah tidak memperoleh hukuman lagi, sudah tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena sudah dipindahkan dari alam maut ke dalam hidup. Ya. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan, ya, yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya kepada Allah, ya, mereka sudah tidak memperoleh hukuman. Ya. Mereka tidak lagi mendapatkan hukuman atau hidup mati dalam maut, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini luar biasa. Kekristenan itu sangat luar biasa, saudara. Makanya darah Tuhan Yesus itu kita tidak boleh, ya, menyia-nyiakan korban Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati buat kita agar supaya kita hidup untuk Dia. Itu maksudnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya supaya kita hidup senang memperoleh, ya, perlindungan, penjagaan, pertolongan. Tentu Allah akan menjagai saudara. Tentu Allah akan menolong saudara. Ya. Tetapi masalahnya apakah kita sudah benar-benar hidup untuk Tuhan, saudaraku? Ini masalahnya, saudara. Amin. Yuk, mari. Kepergian Ibu Joyce, ya, ini sudah menjadi peta kehidupan anak Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan kita harus pelajari juga, ikuti bagaimana, ya, anak Tuhan mencintai Tuhan, saudara. Itu yang lagi pas minggu kemarin, dia dengar, kan saya khotbah agak sedikit keras, saya juga rasa kok kenapa saya agak keras. Itu cowoknya baru 5-10 menit dia langsung keluar, saudara. Kayak gak suka, gak terima firman Tuhan. Saya juga lihat loh, kenapa dia baru saya mulai 5 atau 10 menit dia langsung keluar. Tapi saya terus aja, karena saya rasa Roh Kudus berbicara untuk menyampaikan firman. Tetapi yang saya takjub, Ibu Joyce tetap tinggal di situ loh. Dia duduk di sini depan.
Dia tetap di situ loh. Walaupun cowoknya udah kayaknya kurang suka dengar khotbah, kurang suka dengar firman, tapi dia tetap tinggal di situ sampai selesai ibadah loh. Benar, dia tetap tinggal di situ. Bahkan malamnya dia telepon istri saya, sampai istri saya bilang, katanya Ibu Joyce ke istri saya, Ibu Meske, itu tadi pastor khotbah untuk saya ya? Dia tanya begitu, saudara. Itu khotbah untuk saya. Istri saya ngomong ke saya. Saya bilang, ini untuk kan family service. Kemarin itu family service, saudara. Jadi memang khotbahnya untuk keluarga. Tapi kena ke dia. Tapi saya percaya dia itu kuat. Saya tahu dia karena dia sangat mencintai Tuhan. Bahkan kalau ada masalah apapun dia suka ngobrol dan minta konseling sama saya untuk minta tuntunan, ya. Dan saya juga nggak ngeh gitu, sampai sadisnya dia si cowok itu perlakukan Joyce, saudara. Makanya saya begitu lihat fotonya penuh banyak darah di tempat itu, wah, berarti dia sudah jadi martirnya Tuhan. Iblis itu sedang menyerang dia. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus mencintai Ibu Joyce. Amin. Dia lebih mencintai Ibu Joyce daripada Ibu Lineke mencintai dia. Karena Tuhan cintai. Tapi kita percaya pada firman Tuhan ini. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Amin. Kita percaya dia sudah tenang di rumah Bapa. Amin. Dia sudah keluar dari jerih payah hidup di dunia. Ya. Makanya hari ini saya titip pesan buat Ibu Lineke. Tadi juga Nathanael saya bilang, dan Nathanael juga anak yang penurut. Terus lanjutkan sekolah. Walaupun sudah tidak ada mama, nanti pastor bantu untuk mau sekolah kuliah lagi. Ya, Pak Jeffrey, saya mohon saya titip anak-anak ini. Ya, buat Nathanael, Sharon, ya, karena selama ini Ibu Joyce lah yang mendidik, ya, dari kecil. Sharon dan Ibu Joyce itu sangat strict didik anak, dan saya suka strict mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Beda, saudara, kalau orang tua yang mendidik benar dalam Tuhan, anak-anaknya pun takut akan Tuhan. Amin. Iya, ini bukti buah dari kehidupan anak Tuhan Ibu Joyce. Anak-anaknya pun takut akan Tuhan. Saya memohon Pak Jeffrey titip untuk bisa menjaga dan juga mendidik anak-anak ini. Kalau Bapak rasa kurang bisa mau ini, saya bersedia. Karena gimana pun Ibu Joyce dan anak-anak itu tanggung jawab saya. Karena dia member dari gereja ini. Dan saya membaptiskan dia. Ya. Anytime bisa call saya atau istri saya untuk anak-anak. Jadi biar mereka juga tetap sekolah. Biar mereka juga bisa berhasil dan melayani Tuhan. Ya Pak? Siapa? Ya, dan percayalah Tuhan pasti menyertai. Ya, Tuhan menyertai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita hidup benar-benar di dalam Tuhan. Amin. Waktunya anytime kita bisa dipanggil oleh Tuhan, dan kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup. Ya, kita semua ini anak-anak Tuhan loh. Tapi kita harus make sure kan bahwa kita juga mempersiapkan diri. Jadi ketika kita meninggal, kita sudah siap, ya. Dan kita lihat Ibu Joyce, ini orang yang ceria. Fotonya smile terus Ibu Joyce. Dia orang yang ceria, dia orang yang baik. Bahkan tadi teman-teman kerjanya, saudara, pada datang di rumah mengatakan, aduh Ibu Joyce ini orang yang baik, suka menolong, ya.
Dan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kerjanya tadi luar biasa, saudaraku. Inilah membuktikan bahwa dia juga benar-benar anak yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, mari saudara, saya malam hari ini mengingatkan buat kita semua, keluarga, untuk kita hidup di dalam Tuhan. Ya, boleh. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Kita nyanyi sama-sama, saudara. Mari. Hanya hari-Mu Tuhan. Amin. Hanya hari-Mu Tuhan. Nyanyikan, saudaraku. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidup, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Mari saya ajak bangkit berdiri. Saudara yang terkasih Tuhan, mari, hari ini adalah hari yang indah. Ya, ini bukan suatu hari yang menjadi suatu kecelakaan, tetapi ini merupakan hari kemenangan. Kemenangan dari saudara kita yang terkasih, membela imannya kepada Kristus. Dia harus mati oleh kekejian dari kuasa kegelapan. Tapi kita percaya ada tangan kasih Tuhan yang kuat yang melindungi saudara kita
Ibu Joyce. Dia sudah bahagia, dia sudah tenang. Hari ini dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu lagi takut lagi, sebab dia sudah bersama dengan Tuhan. Dan firman-Nya sudah mengatakan jelas, tidak ada hukuman lagi. Orang yang percaya dan orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak memperoleh hukuman lagi, sebab mereka sudah dipindahkan dari alam maut ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara, mari saudara, kita menaikkan pujian satu lagu bersama-sama sebelum kita akan mendoakan keluarga supaya memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kita nyanyikan. Hanya hari-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan tulus. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku, amin. Semua harapanku ku taruh kepadamu ya Tuhan. Ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, besar sukacitaku. Ku memandang wajah-Mu, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan, Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan, Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Tuhan dan kerajaan, Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya hanya padamu ya Bapa. Haleluya. Saya minta keluarga untuk Ibu Lineke, Pak Jeffrey ke depan. Bisa ke depan, kita akan doakan sama-sama. Buat Nathanael, bisa pakai kursi, bisa duduk. Haleluya. Iya, duduk dulu. Iya, menghadap sana. Bisa lagu ini apa? Bersyukur tadi yang bersyukur.
No, yang di rumah itu bersyukur. Hah? Dari mana tadi saya? Kasih Allahku. Bisa? Iya. Kasih Allahku sungguh kabar ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Sangat kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, kasih Allah sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku Ku sembah. sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tumpangkan tangan buat keluarga-keluarga ini. Tuhan begitu mengasihi. Tuhan begitu mencintai keluarga ini. Itu sebabnya Joyce, Ibu Joyce
dia harus menjadi martir demi untuk Kristus, demi untuk Tuhan. Dia harus mengorbankan dirinya. Tetapi kita percaya Allah yang sudah menebus segala dosa kita, yang sudah membeli dengan darahnya yang kudus. Dan Ibu Joy sudah menjadi milik Tuhan. Hari ini menjadi perundungan buat kita semua, bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita harus lebih serius lagi. Kita harus lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan, kita akan dalam bahaya. Bapa di dalam surga, Bapa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, di hadapan-Mu saat ini ya Bapa, kami merendahkan diri. Kami sadar bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Kami adalah manusia yang rapuh. Kami tidak berdaya. Kami tidak memiliki kekuatan apapun Bapa. Tapi hari ini ya Tuhan Yesus, kalau Engkau memperkenankan terjadi peristiwa yang begitu berat dan besar dalam keluarga ini, ada sesuatu yang baik dan mulia untuk keluarga ini. Ada rencana Tuhan yang begitu hebat buat keluarga ini. Karena Tuhan sudah menyatakan melalui anaknya yang dikasihinya, Ibu Joyce Tuhan. Dia yang tahun lalu sudah memberikan hidup untuk dibaptis, untuk diberikan kepada Tuhan. Bukan hanya dirinya, tetapi anak-anaknya juga dibawa untuk Tuhan. Bapa, Kau berkati keluarga ini. Tuhan, kiranya Kau lawat penghiburan, kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan Bapa untuk memampukan mereka untuk menjalankan rencana Allah buat keluarga ini Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini, kiranya Tuhan berkenan bagi kami untuk mendoakan keluarga kami yang sedang terhilang ini Bapa. Tetapi mereka tidak terhilang di dalam Tuhan. Mereka ada bersama dengan Tuhan. Mereka ada di dalam dengan Tuhan Bapa. Sebab itu Bapa, kami berdoa buat Ibu Lineke. Tuhan, terima kasih Engkau telah melahirkan dia. Engkau yang sudah membesarkan dia dari bayi, dari kecil, Ibu Joyce, di dalam tangannya Bapa. Sampai dia mengajarkan untuk mengenal akan Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau merahmati hidupnya di dalam kehidupan Ibu Lineke. Biar dia semakin lagi takut akan Tuhan, semakin dia lebih mencintai Tuhan, dan memberikan hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. Untuk meninggalkan hidup lamanya, hidup keduniawiannya, tetapi sekarang dia mau memberikan untuk Tuhan. Bapa, Kau berkati Ibu Lineke, ibu dari Ibu Joyce, Tuhan. Terima kasih. Berikan ketenangan, kekuatan, agar jangan dia bimbang, takut, khawatir, cemas. Karena ada Tuhan Yesus menyertai dia. Ada Bapa yang begitu mengasihi dia. Bapa tidak akan pernah melepaskan tangannya dari genggaman hidupmu. Ikutilah dan turutilah perintah firman Tuhan. Taatilah dia. Dengarkanlah setiap nasihat-nasihatnya. Maka engkau akan menjadi ibu yang akan menurunkan anak cucu untuk di dalam kerajaan surga nanti. Seriuslah dengan Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, hamba berdoa untuk Bapak Jeffrey. Tuhan, memang ada prakara dalam keluarga rumah tangganya selama beberapa waktu tahun ini. Tapi kami percaya Bapa, dia yang sudah Kau panggil untuk menjadi suami buat Ibu Joyce dari awal. Melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, Engkau juga menjamah Pak Jeffrey. Kau ubahkan dia Tuhan. Hari ini Tuhan menyatakan dalam hidupnya,
Tuhan merubah hidupnya, menyadarkan dirinya bahwa dia milik Tuhan. Dia harus melakukan tugas sebagai kepala dalam rumah tangganya, sebagai imam yang harus bertanggung jawab atas seluruh isi keluarganya. Tetapi bukan hanya itu, tapi dia juga harus membawa anak-anak istrinya ke dalam Tuhan. Bapa, mulai hari ini Engkau ubahkan dia. Biarlah kasih Kristus turun di dalamnya. Roh Kudus bekerja atas dirinya. Mulai saat ini dia berubah, Tuhan. Dan dia melakukan tanggung jawabnya untuk anak-anaknya. Biarlah Ibu Joyce yang sudah dipanggil Tuhan, dia tenang. Di surga, dia telah menyelesaikan tugas jerih lelahnya selama hidup di bumi. Biarlah dia tenang. Dan Pak Jeffrey yang akan terus meneruskan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapa, aku serahkan Pak Jeffrey ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, aku berdoa juga buat Tina. Adik yang selalu dekat dengan kakaknya. Yang selalu memperhatikan. Walaupun sering berdebat dan saling berkomunikasi, tapi gimana pun dia dekat sekali dengan Ibu Joyce, Tuhan. Dia mencintai kakaknya. Dia mengasihi kakaknya. Tuhan, biarlah Ibu Joyce tenang di sana. Dan Tina hari ini sudah melihat kakaknya yang mencintai Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Biarlah semua kasih Ibu Joyce untuk mau melayani Tuhan diturunkan ke Ibu Tina. Bapa, dia mencintai-Mu Tuhan. Dia mengasihi-Mu Bapa. Kiranya Engkau menjamah Ibu Tina Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari pernyataan dirinya Tuhan. Untuk mengikuti jejak dari kakaknya untuk melayani Tuhan. Memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bapa, aku percaya Roh Kudus bekerja buat dia. Karena dia mencintai kakaknya. Tuhan, Kau berkati Ibu Tina. Kau berkati dia Tuhan. Dan kami percaya suatu hari nanti kami akan bertemu dengan Ibu Tina, Ibu Joyce di dalam kerajaan Bapa di surga bersama-sama. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa juga buat Nathanael, juga buat Sharon Tuhan. Bapa, kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami hanya manusia biasa. Tapi Engkaulah yang empunya segala kehidupan ini. Sebab itu kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan Bapa. Orang tuanya tidak mampu untuk menjagai, memerawat 24 jam setiap saat Bapa. Tapi hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada anak-anak ini. Tuhan tolong anak-anak ini. Jagai anak-anak ini dari kuasa pergaulan bebas. Dari dunia, dari pergaulan anak-anak Amerika. Tuhan tolong jaga kekudusan anak-anak. Jaga kesucian anak-anak ini Tuhan. Pagari, lindungi anak-anak ini dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak takut akan Tuhan Bapa. Hamba berdoa hari ini kiranya Bapa juga menurunkan malaikat-malaikat surga, malaikat penjaga, malaikat pelindung, malaikat perang untuk anak-anak Tuhan ini Bapa. Kau jagai anak-anak ini ya Bapa di surga. Kami tidak mampu Tuhan, orang tuanya tidak memiliki kekuatan apapun, tapi kami menaruh pengharapan kami kepada Bapa kami di surga. Dan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa langit dan bumi ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa Tuhan memagari anak-anak ini. Sharon dan Nathanael ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Menyertai anak-anak ini, menjagai anak-anak ini di dalam kekudusan dan kesucian dari Tuhan Yesus Bapa. Tolong Bapa, Kau pagari anak-anak ini Bapa, agar mereka tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan, agar pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah dan semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan Nathanael dan juga Sharon ke dalam tangan yang kuat,
tangan Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai anak-anak ini sampai Maranatha, bahkan Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Family, boleh dipersilakan duduk. Puji Tuhan, saya mewakili gereja Suara Kebenaran Injil Sola Gracia California mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu, Saudara yang menyempatkan dan menyediakan waktu bagi saudara yang berduka. Biar Tuhan Yesus memberkati. Saya juga akan membacakan pengumuman. Yang pertama, gereja menyediakan makan malam. Untuk itu kita akan berpindah dari ruangan ini ke ruang fellowship. Yang kedua, untuk viewing dan funeral akan diinformasikan lebih lanjut. Yang ketiga, kita mau bawa dalam doa keluarga yang sedang berduka ini, dan kita mau support keluarga ini. Untuk itu persembahan malam hari ini seutuhnya kita akan berikan kepada keluarga yang berduka. Amin, saudara. Oke, kalau ada yang membutuhkan amplop persembahan, boleh angkat tangan dan akan dibantu oleh pelayan membagikan amplop. Saudara yang membutuhkan amplop boleh angkat tangan, saudara, supaya pelayan di belakang boleh melihat. Persembahan saudara boleh saudara masukkan di dalam kotak yang berwarna putih yang ada di sebelah kiri saya. Saya juga mau memanggil kepada Ibu Pendeta Ati untuk berdoa, doa makan. Kepada Ibu Pendeta Ati, saya persilakan waktu dan tempat. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.